Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya masih belum semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kan semifinal ya. Yang penting Persib masih di puncak lah. Mantap ya Pak ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu yang berbahagia, karena orang beriman itu mestinya berbahagia ya. Kalau nggak bahagia tanda tanya, hatinya itu bersyukur apa enggak. Paling tidak Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, dan nikmat yang paling tinggi adalah nikmat ada dalam iman, Islam, ihsan. Selanjutnya nikmat sehat, walaupun belum tentu yang sehat bisa beribadah, tapi yang sakit bisa saja, yang sakit maksain beribadah. Selanjutnya nikmat waktu luang. Berapa banyak saudara kita yang nggak bisa ketemu keluarga kecuali setahun sekali. Ada yang ketemu keluarga 6 bulan sekali, sebulan sekali, atau seminggu sekali. Nah, kita bisa ketemu tiap hari, itu harus disyukuri karena bisa bercengkrama, paling tidak bisa memastikan bahwa keluarga kita menunaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu dan yang lainnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan meneruskan tema makronya sejarah Islam, tetapi ya mikronya kita mulai. Kalau kemarin seolah-olah ilmu sejarahnya walaupun tidak tuntas ya, hanya pengantar saja. Hari ini kita akan meneruskan berkenaan dengan alam semesta. Kalau ada waktu kita lanjut ke kisah Nabi Adam alaihissalam. Ini pertanyaan kemarin Pak siapa? Saya lupa lagi. Pak Iwan siapa ya? Ada nggak ya? Ada. Oh Pak Mas ya, Pak Iwan juga ya. Pertanyaannya sangat-sangat menarik begitu ya. Mengapa alam semesta itu ada? Mengapa alam semesta itu ada, dan apa yang ada sebelum adanya alam semesta? Ini kan pertanyaan yang sungguh luar biasa. Makro-mikronya kena, kira-kira begitu. Jawabannya Bapak Ibu, kita pakai dalil nakli terlebih dahulu. Ini gambaran ya, alam semesta itu ternyata tawaf, kira-kira begitu. Nah, saya mengambil dari hadis ya, yang riwayatnya adalah Imran. Terima kasih Pak Haji. Imran bin Husain. Saya singkat saja ya Bapak Ibu. Ada yang kuning ya? Aduh, ininya tergeser. Ada yang kuning. Saya terjemahkan. Kanallahu azza wa jalla. Kira-kira terjemahannya begini. Kanallahu, Allah itu ada saja. Jangan bertanya sebelum Allah itu ada apa ya, karena teks hadis selanjutnya itu disebutkan walam yakun syai'un qablahu. Walam yakun syai'un qablahu itu, dan tidak ada sesuatu apapun sebelum adanya Allah. Pokoknya Allah itu ada. Kalau kita nambah pertanyaan, apa Allah sebelumnya tidak ada? Tetap jawabannya Allah itu ada. Kenapa? Karena huwal awwalu wal akhiru. Allah itu yang awal dan yang akhir. Ujungnya wallahu alam, karena kita tidak tahu. Oke ya Bapak Ibu ya. Sebab kalau kita bertanya selanjutnya, sebelum Allah itu ada, bagaimana? Wah, ini agak kacau juga pertanyaannya, agak ngeri sebetulnya ya, karena Allah itu ada. Sebelumnya ada nggak? Ya ada saja udah, gitu ya. Karena Allah itu yang mengadakan yang ada. Allah itu ada, Allah itu yang mengadakan yang ada, ya makhluknya itu.
Pusing nggak Bapak Ibu? Pusing, karena memang ada hadis juga. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Kata para ulama, engkau pikirkan makhluk Allah saja, jangan kau pernah memikirkan aku. Sampaikan kabutak oke maka pikiran. Ya. Karena kitanya terbatas, ada saja. Kenapa? Karena pengetahuan kita akan menjawab sesuai dengan latar belakang pengetahuan, latar belakang pengalaman. Kan gitu ya. Jadi tergantung, makanya nanti ada beberapa kontradiksi khilafiyah gitu ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Dua tuh ya. Jadi satu, Allah itu ada, ini harus pelan-pelan. Walam yakun syai'un qablahu, dan tidak ada sesuatu apapun gitu ya sebelumnya. Tiga, wa kana arsyuhu 'alal ma'i, dan arasy Allah itu ada di atas air. Ini dalam Al-Qur'an juga ada. Empat, thumma, kemudian khalaqas samawati wal arda, Allah menciptakan langit dan bumi. Ada khalaqa, ada ja'ala. Khalaqa itu Allah menciptakan tanpa bahan, tanpa contoh. Khalaqa secara bahasa seperti itu. Kalau ja'ala sudah ada bahan. Jadi khalaqa itu Allah menciptakan, bahannya nggak ada, contoh pun tidak ada. Ya, dari ketiadaan lalu Allah adakan, maka Allah itu mujid. Mujid itu yang mengadakan yang ada, yaitu artinya menciptakan makhluk. Kemudian saya sambungkan dulu, ada pertanyaan lagi. Kan Allah itu kun fayakun, kenapa dalam Al-Quran lebih dari satu ayat, misalnya di surah Yunus ayat 3, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, misalnya ya, sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, pada 6 masa, 6 hari, bolehlah gitu ya. Cuman logika kita ini, begitu hari itu kebayangnya hari dunia kan ya, padahal ketika itu matahari saja ataupun ya buminya juga baru mau diciptakan kan, langit juga sama. Lalu 6 ini simbol apa kan gitu, apa simbol angka bagaimana? Karena sebetulnya Allah itu tidak butuh waktu. Kalau Allah berkehendak ya sudah, jadilah. Lalu angka 6 ini maksudnya apa? Apakah Allah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu ada proses, ada tahapan dan sebagainya? Apakah seperti itu? Mungkin asumsinya bisa jadi gitu kan. Karena sebetulnya kalau Allah kun fayakun ya sudah, jadi saja, tidak perlu ada hari dan sebagainya. Ya, itu beberapa asumsi. Kemudian wa kataba fi dzikri kullasyai'in. Yang ke berapa ini? 1 2 3 4 5 ya. Yang kelima, wa kataba, lalu Allah menulis. Nah, ketika menulis, bayangan kita kan menulis pakai pena, kira-kira gitu ya. Kan wallahu a'lam lah gitu ya. Ini hanya bahasa untuk memudahkan kita saja supaya mudah untuk memahami. Sama dengan begini Bapak Ibu, Allah menggambarkan keindahan surga dengan menyebutkan buah-buahan ya, anggur, pisang gitu ya. Ada sungai, macam-macam sungai, kira-kira gitu ya. Tapi di lain waktu kemudian Nabi menjelaskan bahwa surga itu ya, mala ainun ra'at, belum pernah mata kita melihatnya. Oke. 2, wa udhunun sami'at, dan belum pernah telinga ini mendengar, padahal kita mendengar dari Al-Qur'an gambar-gambarnya kan gitu. Bahkan yang ketiga, wala khotorun ala qalbil bashar, hati saja nggak bisa membayangkan, kira-kira begitu. Lalu kenapa di dalam Al-Quran digambarkan? Salah satunya supaya kita bisa memahami, kemudian kita ada ketertarikan ya, ada keinginan. Itulah keindahan surga. Kalau di bumi saja sudah indah, apalagi di surga, kira-kira begitu. Kan ada orang bilang, lah kalau di surga ada arak, ada anggur, ngapain? Kan di dunia juga ada. Nyambung dengan pertanyaan kemarin Pak itu Pak ya, yang surga itu, loh apa bedanya surga Nabi Adam dengan surga yang nanti gitu ya?
Walaupun ini masih lama sebetulnya. Tentu berbeda, karena surga nanti itu surga yang tidak ada larangan. Sementara surganya Nabi Adam itu masih ada larangan. Surah Al-Baqarah kan, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Hei Adam, hei Hawa, wala taqraba, jangan kau pernah mendekati. Mendekati apa? Hadhihi syajarata, pohon ini. Sebetulnya nggak ada namanya pohon itu, tidak disebutkan namanya. Hanya saja ya ada dalam surah apa itu yang godaan iblis ya, termasuk dalam hadis. Adam, Hawa, tahu nggak kenapa kau tidak boleh mendekati pohon itu? Emang kenapa? Ini provokasi ya dari iblis. Karena Allah nggak mau kalau kau itu kekal di dalamnya. Kekal itu kan khuld ya. Makanya disebut saja orang, oh itu pohon khuldi katanya. Itu dinisbatkan ke situ ya. Makanya Allah itu nggak mau kalau kau itu kekal di dalamnya gitu ya. Makanya kau tidak boleh mendekati dan seterusnya ya terprovokasi. Cuman kan ceritanya panjang juga sebetulnya Bapak Ibu ya, tapi singkatnya bahwa Ibu Hawa itu ngandeg ya, hamil gitu ya, ibu hamil ya biasalah ya, banyak keinginan yang kadang-kadang keinginannya itu nggak masuk akal ya. Ada seorang istri minta dibawain kelapa, udah dibeli ke pasar, nolak, nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak mau, kelapanya pengen kelapa itu tuh yang punyanya siapa gitu kan, Pak Haji Anu gitu. Akhirnya suaminya datang minta izin ke haji itu, disuruhlah orang naik ya, udah naik orangnya, siapa yang naik? Yang naik Mang Anu, nggak mau. Lalu kemana? Yang naik ingin bapak yang naik ke sana. Nah, itu kan hanya naiklah walaupun nggak bisa gitu ya. Setelah naik apa? Ini kelapanya, kata yang ngandek itu, kata istrinya, udah cukup Pak, udah keinginan ibu sudah tercapai. Rupanya ingin lihat suaminya naik ke pohon kelapa. Nah itu salah satu. Ini juga sama. Dan ini kelemahan laki-laki suami juga sebetulnya. Kenapa? Karena ketika istri ngandek itu kan kasih sayangnya itu bertambah gitu ya. Semuanya dijaga. Seorang suami yang melihat bagaimana istrinya melahirkan antara hidup dan mati, seorang suami yang mengetahui bagaimana istrinya berkorban, seorang suami yang mengetahui bagaimana istrinya melayani dia ya ketika sakit dan sebagainya. Insya Allah suami yang seperti itu nggak akan berani menyakiti seorang istri Pak ya, insya Allah. Kecuali kalau dia sedang lupa ya, lupa karena hawa nafsu dan sebagainya. Tapi begitu ingat, dia istighfar cepat-cepat. Kenapa? Karena dia tahu pengorbanan seorang istri, dia nggak akan berani menyakiti. Sama anak juga, ketika anak tahu jerih payah orang tua bekerja, bela-belain dia dan sebagainya, mungkin dicaci oleh atasannya karena salah dan sebagainya, maka seorang anak dia akan hormat dan memuliakan kedua orang tuanya. Ini kan sebetulnya sejarah Pak. Maka perlu kita ngasih tahu anak bagaimana sulitnya hidup, kira-kira begitulah. Kan anak kita taunya enak-enak saja kan gitu ya, sehingga melahirkan generasi manja, orang bilang Gen Z, orang bilang strawberry, kira-kira gitu ya, karena nggak ada tantangan. Tantangannya itu sangat mudah. Apalagi zaman sekarang, dulu kalau ingin cari jawaban kan harus ke perpustakaan, buka-buka buku. Sekarang nggak, cukup googling, selesai kan gitu. Oke, itu tadi iltifat dulu ya. Kita lanjut lagi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya ulang ya, di hadis ini bahwa Rasulullah SAW menginformasikan Allah itu ada dan tidak ada apa-apa sesuatu pun sebelumnya. Yang ketiga, arasnya di atas air. Lalu Allah menciptakan langit dan bumi. Di Al-Quran disebutkan 6 hari. Kemudian Allah menulis segala sesuatu fi dzikri. Nah, apa yang disebut dengan dzikri? Dalam tafsirnya disebutkan itu adalah Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz itu seperti blue screen ya, atau perencanaan kalau manusia, kira-kira gitu ya. Apa saja yang terjadi di dunia itu cerita, apa sih namanya Pak kalau ini? Apa Pak? Skenario, betul. Ya, semuanya sudah ada di situ. Makanya ketika dalam hadis Arba'in kan disebutkan, hadis ini populer, sahih,
ketika bayi usia 4 bulan ya, betul Pak ya, 4 bulan ya, ditiupkan ruh kan, kemudian dituliskan apanya, rezekinya, umurnya, celaka, bahagia, kan gitu ya, 4 perkara. Nah itu sudah ada dari sananya. Walaupun Bapak Ibu di situ kan ada qadha, ada qadar, ada ketentuan Allah yang memang tidak bisa diganggu gugat, tapi ada ketentuan yang dia bisa berubah sesuai dengan ikhtiar manusia. Ini manusia mau berubah juga. Salah satu ikhtiar itu kan doa. Ya, doa itu bisa merubah nasib orang, tapi doa ya harus ditambah juga gitu kan, dengan usaha, karena Allah memerintahkan kita untuk berusaha ya, dengan ilmu tentunya, baru kemudian tawakal. Baik, itu satu. Yang kedua, sekarang dunia sebelum ada manusia ya, ini apa namanya, Bapak Ibu bisa dicek di Al-Bidayah wan Nihayah misalnya, karya Ibnu Katsir ataupun yang lainnya. Konon katanya jin sudah berada di dunia 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Ini riwayat Mujahid bin Abdullah bin Amr. Tentu ada perbedaan ya. Lalu mereka berbuat kerusakan di muka bumi dengan bertumpah darah. Ini Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada malaikat kan, wa idz qala Allah wa idz apa itu? Allahu Akbar, kok lupa ya. Ustaz apa ya Ustaz itu? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa aku, hai malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, kemarin dengan Pak Masur, kalau kita lihat penemuan apa namanya, manusia homo apa namanya Pak? Homo sapiens, homo naon atau apa gitu ya. Pokoknya yang gitu-gitulah. Dan itu ditemukan apa namanya, dan seperti manusia kira-kira gitu, struktur tubuhnya kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kita sambungkan dengan teori Darwin yang mengatakan bahwa ini benar nggak ya? Kata dia bahwa asal usul manusia itu kera, katanya ya. Apa narasinya begitu? Saya nggak tahu lah, kira-kira begitu ya. Tapi kemudian missing link kan, terputus apa namanya, si penelitiannya itu, atau dia terputus data dan sebagainya. Toh dari dulu manusia tetap jadi manusia, kera tetap jadi kera. Hanya ada evolusi atau perubahannya itu ada memang. Nanti kita akan lihat dari Nabi Adam tingginya 60 hasta atau 70 hasta ya. Hasta orang Arab atau hasta kita ya, mungkin kalau kita ukur antara 27 sampai 30 sekian meter lah ya, sampai sekarang kemudian menyusut ya, menyusut paling tinggi berapa sekarang Pak ya, bahwa itu terjadi kira-kira begitu ya. Artinya kalaupun ada ditemukan, ini kita coba menggunakan metode Thoriqatul Jam'iyah, mengkompromikan. Kalaupun ada manusia sebelum Nabi Adam, itu manusia belum jadi khalifah. Nah, itu paling tidak ya, bijaknya seperti itu. Atau itu mungkin disebut manusia tapi belum menjadi apa namanya, kesempurnanya belum ada. Mungkin akal atau apa dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Tetapi yang jelas sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa manusia pertama gitu kan, itu adalah Nabi Adam alaihis salam. Misalnya surah ayat 1 An-Nisa ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sementara ini mayoritas para ahli tafsir min nafsin wahidah itu ya Adam. Ya. Wa khalaqa minha zaujaha, lalu Allah menciptakan ya pasangan Adam itu ya dari dirinya gitu kan. Karena Adam kesepian lalu diciptakanlah pasangannya. Nah, nanti ada hadis kontroversi berkenaan dengan ya, kemarin ada beberapa tukar pandangan. Di dalam hadis sebutkan mindil in aisar, dari tulang rusuk sebelah kiri, tapi itu dikritisi oleh Muhammad Abduh, bukan katanya gitu kan. Pokoknya diciptakan saja, kira-kira begitu. Nah, ini mungkin bisa dikompromikan lah, karena apa namanya, jangankan hadis berbeda, hadis sama saja bisa memiliki multi tafsir, kira-kira begitu. Tetapi yang jelas
bagi yang berpendapat mindil in aisar itu ya, dari tulang rusuk sebelah kiri, ini tanda simbol bahwa perempuan itu harus dikasih sayang, harus dipeluk, perasa dan sebagainya, kira-kira begitu. Kalaupun bukan dari situ, ya mungkin punya makna-makna yang lain, karena sebetulnya Allah menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Inna akramakum indallahi atqakum, kan begitu. Kalau dalam surah An-Nisa, faddalallahu, Allah mengutamakan antara satu dengan yang lain, lalu Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu kan fungsional ya, punya fungsinya masing-masing ya. Kayak Bapak Ibu jangan terlalu jauh ya, saya khawatir lupa kepada intinya. Kita lanjut. Kemudian setelah diinformasikan itu, malaikat eksepsi ya, seolah-olah protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka mengatakan, ya Allah, apa kau akan menjadikan makhluk yang memang akan berbuat kerusakan di dunia ya, dan bertumpah darah, wa yasfikud dima. Rupanya malaikat tahu bahwa sebelumnya di dunia ini sudah ada makhluk, itu jin tadi, gitu kan? Jin yang dia bertumpah darah, maksudnya jin dengan jin, apa dengan jun ya, perang, mereka perang, bertumpah darah dan sebagainya. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk memerangi mereka. Dalam riwayat disebutkan, maka berlari tunggang langganglah itu jin macam-macam, ada yang ke dasar laut katanya, mereka akhirnya bikin kerajaan di dasar laut. Ada yang ke puncak gunung, mereka bikin kerajaan di puncak gunung. Maka ada istilah kata orang tua kita, katanya muja kasagara munjung ka gunung gitu. Ada istilah itu gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu kaitkan dengan segitiga Bermuda dengan yang lain, yang jelas memang keterangan-keterangan ini ada kira-kira. Makanya kalau mendaki ke gunung ya hati-hati gitu kan, karena ada saudara kita. Sampai-sampai akhlak itu kan tidak hanya akhlak sesama manusia dengan lingkungan, sampai kencing saja nggak boleh ke lubang lah ya. Kalau ada lubang tuh kita kencing ke dalamnya, itu nggak boleh. Siapa tahu itu rumah saudaramu dari bangsa jin, kira-kira gitu. Di pohonnya nggak boleh juga. Ada pohon tuh, kita kencing ke pohon nggak boleh itu, gitu ya. Apa menyakiti pohon atau apa? Nah, salah satunya seperti itu. Tapi apa jawaban Allah? Nah, jawaban Allah bahwa intinya kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian wahai para malaikat. Akhirnya kan para malaikat itu sujud, subhanaka la ilma lana ya, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu itu, gitu kan. Ini bentuk juga ketawaduan para malaikat. Itu bisa ditemukan di Al-Baqarah dari ayat 30, 31 dan seterusnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita simpan sementara kisah Nabi Adam, kita kembali ke alam semesta. Ini berkenaan dengan teori Big Bang yang ditemukan tahun berapa ya? 31 ya, 1931. Dan air ya. Kita merujuk ke surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, nyatu, satu titik lah kira-kira begitu ya. Kemudian fafataqnahuma, lalu kami pisahkan antara keduanya. Nah, ini dasar bahwa itu terjadi ledakan kira-kira begitu. Di ayat yang lain surah Adz-Dzariyat ya, was-samaa banainaha, kata Allah, dan kami bangun langit itu, wa inna lamusiun, lalu kami luaskan. Ini muncul teori modern namanya expanding and growing. Artinya alam semesta itu memuai, konon saling menjauh gitu ya, dan seterusnya. Tapi wallahu alam yang mana yang saling menjauh itu, tapi memang jelas ada. Sementara bumi, orang dulu kan mengira bahwa yang berputar itu matahari. Nah, belakangan dikoreksi, konon matahari itu diam. Lalu muncul lagi teori bahwa matahari itu berputar tapi pada porosnya, orbit ya, pada orbitnya. Kemudian saintis mereka meyakini bumi pun berputar pada porosnya.
Nah, kalau matahari berputar pada porosnya itu ada dalam surah Yasin ya. Wasyamsi tajri li mustaqarril laha ya, itu. Dia berputar pada porosnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian kita tahu ternyata bulan itulah yang mengelilingi bumi dalam satu bulan. Jadi selain dia berputar pada porosnya, dalam waktu yang bersamaan dia juga mengelilingi bumi dalam waktu satu bulan gitu ya. Dan itu jaraknya itu teratur ya. Tidak, kalaupun menjauh tidak terlalu jauh, kalaupun mendekat tidak terlalu mendekat. Nah, ketika bulan berputar pada porosnya atau orbitnya mengelilingi matahari, lalu bumi pun berputar pada porosnya atau orbitnya mengelilingi matahari dalam 1 tahun, itu dalam garis ya, seperti ada jalan gitu ya, tapi kan nggak kelihatan, seperti ada lintasan. Itu pun sama, matahari kalaupun agak jauh tapi ada ukurannya, mendekat juga sama. Kenapa? Sebab kalau matahari terlalu dekat, bumi terbakar, panas, nggak akan ada kehidupan, hancur semua ya, kesentuh saja hancur. Kalau matahari terlalu jauh dari bumi, bumi beku pun sama, tidak akan ada kehidupan. Jadi wa kullu syai'in qaddarnahu taqdira, semuanya diukur, semuanya ada ukuran, sama dengan badan kita. Kelebihan gula, diabetes. Kalau kelebihan garam ada Pak? Enggak. Saya nggak tahu ya. Kalau kelebihan apalah pokoknya. Artinya lebih teuing nggak boleh, kurang juga tidak boleh, harus balance ya. Harus seimbang. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita sakit berarti ada sesuatu. Mungkin ada apa namanya ya, saya nggak tahu masalahnya ya. Ada zat atau apa di dalam diri kita yang mungkin berkurang atau kelebihan. Asam urat misalnya, saya punya asam urat, kelebihan zat purin ya, sebetulnya ginjalnya yang bermasalah kan. Kalau ginjalnya normal, semua dibuang lewat ginjal, begitu kan, yang sehat begitu Pak ya. Tapi karena ketika ginjalnya apa namanya berkurang fungsinya, dia tidak mampu mengeluarkan. Sementara kita begitu senang jeroan misalnya, ya sudah, ginjal kurang kemampuan mengeluarkan, akhirnya dia diam di sendi, terutama jempol kaki ya, kiri, kanan dan seterusnya, jadilah bengkak dan sebagainya. Dan yang bisa menetralisir itu kan air ya. Ini nanti kembali lagi ke air, terutama air hangat ya. Nah, itu terus keluar dia. Ya, kalau ingin cepat ya pakai obat kan, kira-kira gitu. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, jadi semuanya ada ukuran-ukurannya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang expanding and growing, yang wa inna lamusiun, alam semesta itu yang mana? Kan begitu. Planet yang mana dan sebagainya. Sampai hari ini warna langit yang sesungguhnya kan wallahu alam. Ya, hitam atau biru atau apapun wallahu alam. Kita lanjut. Wa ja'alna minal ma'i, dan kami menjadikan minal ma'i dari air, kulla syai'in, segala sesuatu itu hayy, hidup. Nah, sehingga orang bilang air itu sumber kehidupan. Kalau kita berada di hutan dimanapun katanya ya, cari saja air. Cuma nyari air sulit ya. Ya lihat saja burung terbang kemana, kira-kira begitu ya. Ketika di situ banyak burung, di situ ada pohon, di situ ada pohon, kira-kira dekatlah dengan sumber air. Makanya dari dulu kehidupan misalnya di Afrika Utara ya, Sungai Nil itu kebanyakan kehidupan itu, kota-kota atau kampung itu pasti dekat dengan Sungai Nil. Sungai Nil ini kan melintasi Mesir, Sudan ya kalau tidak salah. Nah, itu pun sama. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, walaupun kalau kita tidak bijak, air merusak, seperti banjir yang terjadi sekarang ini kan, karena hutannya ditebangi dan sebagainya. Nah, ini ilustrasi ya Bapak Ibu, The Big Bang Theory. Jadi kalau 1931 ditemukan, Al-Quran sudah berbicara 1400 tahun yang lalu. Bahkan teori-teori di dalam Al-Quran banyak yang belum terungkap, tapi kita masih sepertinya terhalang gitu ya. Poeken Pak,
Ini teh apa maksudnya? Masih poeken. Kadang-kadang perlu penelitian dulu. Setelah penelitian, oh iya ya, ini dalam Al-Quran ada. Salah satu contoh Bapak Ibu, surah Al-An'am ya. Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah lah yang menghancurkan biji. Ya, biji. Kalau Bapak Ibu benih kan, nanam benih. Coba Bapak Ibu eksperimen ya. Beli 100 benih cabai atau cengek, lalu tanam, kira-kira yang 100 itu jadi semua apa enggak? Kan gitu ya. Dengan tanah yang sama, media yang sama, kemudian apa lagi ya selain media, ya pokoknya nanti dilihat saja apakah jadi semua enggak. Kalaupun jadi barang apa enggak, kan gitu. Ternyata kan ada yang jadinya cepat, ada yang jadinya lambat, ada yang enggak jadi, masih dalam bentuk apa? Iya, gitu aja kan gitu. Nah, di situ sebutkan Allah lah, hakikatnya Allah ya. Tetapi ada syariat, syariatnya itu ya tadi media tanam dan sebagainya. Artinya bahwa sehebat apapun manusia merasa pintar, tetap saja itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu. Makanya kenapa kita kalau berkendaraan harus berdoa, Bapak Ibu, makan harus berdoa, segala sesuatu harus berdoa. Ya. Karena kita tidak tahu di perjalanan akan terjadi apa. Tapi dengan doa itu kemudian Allah selamatkan kita. Atau ketika kita makan, jangan-jangan gara-gara makan itu kemudian perut kita mual misalnya. Tapi dengan baca basmalah, racun-racun itu kemudian tubuh kita mampu menghadapi racun-racun itu. Itu salah satunya ya, pentingnya doa. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa kaum musyrikin dan kafir Mekah tidak memperhatikan keadaan alam semesta ini. Mereka tidak memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam yang luas ini. Padahal dari berbagai peristiwa yang ada di alam ini dapat diperoleh bukti-bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, termasuk kekuasaannya yang mutlak. Kan ada orang yang bertanya begini, kan bukti adanya Allah itu bukti adanya ciptaannya, kan gitu Pak ya, kalau dalam diskusi itu. Lalu dia bertanya, kalau ciptaannya nggak ada, apa Allah itu ada? Ini sekali lagi pertanyaan konyol. Kenapa? Orang sudah terbukti ciptaannya ada kok, jangan berhayal nggak ada gitu. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang pertanyaan itu, pertanyaan yang keliru akan menghasilkan jawaban yang keliru. Sekali lagi, pertanyaan yang keliru akan menghasilkan jawaban yang keliru juga. Jadi ketika kita membuat pertanyaan itu, ya pertanyaan harus benar juga ya. Tidak mesti semua pertanyaan itu kemudian dijawab. Kadang-kadang pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena memang kalaupun dijawab akan keliru jawabannya, karena pertanyaannya salah ya, keliru. Sama dengan begini, mohon maaf, berdiskusi dengan orang yang tidak tahu, ekstrimnya disebut bodoh lah, kira-kira begitu ya. Ada orang mengatakan percuma. Kenapa? Karena nanti yang terjadi adalah debat kusir. Kalau begitu apa ya, sudah biarin aja gitu kan. Kita lanjut. Langit dan bumi yang dulunya merupakan suatu kesatuan yang padu, kemudian Allah pisahkan. Tadi fafataknahuma. Bumi sebelum menjadi tempat hidupnya berbagai makhluk hidup adalah sebuah satelit, yaitu benda angkasa yang mengitari matahari. Ya, satelit bumi yang semula panas sekali ini karena berputar terus-menerus, maka lama-kelamaan menjadi dingin dan berembun. Ini kayak saintis ya. Embun yang lama menjadi gumpalan air, inilah yang menjadi sumber kehidupan makhluk. Menurut para ilmuwan sains dan teknologi, ada 3 pendapat terkait dengan kehidupan yang dimulai dari air. Pertama, kehidupan dimulai dari air, dalam hal ini laut. Teori modern tentang asal mula kehidupan belum secara mantap disetujui sampai sekitar 2 atau 3 abad yang lalu. Sebelum itu, teori yang mengemuka mengenai asal mula kehidupan adalah suatu konsep yang diberi nama generasi spontan. Semua orang bilang ini kebetulan. Alam semesta ini terjadi kebetulan. Tapi kemudian kebetulan itu kan dibantah. Tidak semuanya direncanakan. Gitu ya, semuanya direncanakan. Tidak ada yang kebetulan. Dalam konsep ini disetujui bahwa makhluk hidup ada dengan spontan, ada dari ketidakadaan. Nah, ini yang dibantah tadi ya. Teori ini kemudian ditentang
Nah, ditentang lagi oleh beberapa ahli sekitar tahun 1850, antara lain Louis Pasteur. Dimulai dengan penelitian yang dilakukan oleh Huxley dan sampai penelitian masa kini, teori lain ditawarkan sebagai alternatif. Jadi teori kebetulan itu sudah runtuh gitu ya. Teori ini percaya bahwa kehidupan muncul dari rantai reaksi kimia. Karena orang sains kan, dia belum menemukan tauhid kira-kira begitu. Pokoknya ya sains saja ukurannya. Yang sangat panjang dan kompleks. Rantai kimia ini dipercaya dimulai dari dalam air laut, karena kondisi atmosfer saat itu belum berkembang menjadi kawasan yang dapat dihuni makhluk hidup karena radiasi ultraviolet yang terlalu kuat. Nah, diperkirakan katanya kehidupan bergerak menuju daratan 425 juta tahun. Ini juga perkiraan gitu ya. Saat lapisan ozon mulai ada untuk melindungi permukaan bumi dari radiasi ultraviolet. Jadi bumi kita ini kan dilindungi oleh lapisan ozon itu. Kemudian yang merusak lapisan ozon itu kan apa? Kaca apa ya? Kaca-kaca itu ya. Ya, yang jadi global warming ya, pemanasan global. Tapi saya bingung ya. Itu kan yang bangun kaca-kaca itu pastinya orang-orang hebat ya. Dan berpengetahuan gitu ya. Saya kadang-kadang gini Bapak Ibu ya, masuk ke gedung berkaca siang hari, lampunya dinyalain. Kalau saya kan berpikir mestinya kaca-kaca itu supaya kalau siang hari nggak usah pakai lampu. Coba deh Bapak Ibu masuk aja ke gedung apa perbankan atau gedung apa gitu ya, kan kaca semua itu. Begitu masuk kacanya pakai tirai, listriknya lampunya nyala semua, ya, iya kan? Ya. Padahal kalau menurut saya mestinya kalau ada kaca tujuannya untuk sinar dan ventilasi, ya. Ini kan enggak. Lalu untuk apa? Ya kembali lagi kemewahan, kemegahan, Kalau sudah ke sana kan agak ngeri Pak. Ini masalahnya ya. Hati, sombong. Itu yang agak khawatir sebetulnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kedua, peran air bagi kehidupan dapat juga diekspresikan dalam bentuk bahwa semua benda hidup, terutama kelompok hewan, berasal dari cairan sperma. Ini yang nyambung Pak itu kemarin itu ya, yang surah Al-Alaq gitu ya. Dan Al-Alaq itu nutfah. Diindikasikan bahwa keanekaragaman binatang datangnya dari air tertentu yang khusus dan menghasilkan yang sesuai dengan ciri masing-masing binatang yang dicontohkan. Ketiga, bahwa air merupakan bagian penting agar makhluk dapat hidup. Pada kenyataannya memang sebagian besar bagian tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Misalnya manusia 70% bagian berat tubuhnya adalah air. Makanya kalau nggak makan masih kuat, tapi kalau kurang air dehidrasi mati kan kira-kira gitu ya. Nah, ini sesuai relevan. Manusia tidak dapat bertahan lama apabila 20% saja dari kesediaan air yang ada di tubuhnya hilang. Maka Jepang muncullah minuman apa Pak untuk daya itu? Isotonik. Terus apa lagi? Banyak Pak. Apa lagi Pak? Saya jarang minum sih. Yang biru, yang kemasannya biru apa Pak? Pocari Sweat. Terus apa lagi? Nah, itu kan untuk itu ya, cairan ya. Iya. Nah, padahal sebetulnya sumbernya kita, tapi yang bikin produk mereka. Kita ya. Contoh kecil aja Bapak Ibu, surah Al-Mudaththir ya. Wa thiyabaka fatahhir. Bajumu tohir, sucikanlah. Tidak hanya bersihkan, sucikanlah. Itu kan perintah sebetulnya. Ya, walaupun dengan jumlah khobariyah kalimat berita, tapi fungsinya adalah perintah. Perintahnya apa? Ketika sholat kita harus menutup aurat. Lalu syarat sah sholat itu selain menutup aurat, ya tadi berpakaian kan harus suci. Sucinya itu suci badan dengan berwudu, ya idza kumtum itu ayat 3 Al-Maidah. Suci tempat dan suci pakaian. Berarti kan umat Islam ini harus punya pabrik, maka hukum punya pabrik tekstil itu wajib. Wajibnya wajib kifayah ya. Ya, kalau sudah ada yang lain gugur kewajibannya kan. Pertanyaannya, berapa persen umat Islam yang punya pabrik tekstil dengan tujuan untuk menutup aurat? 2, karena harus dibersihkan, berarti kan ada sabun. Mulai dari sabun ekonomi sampai sabun VIP lah kira-kira itu yang bisa nyuci sendiri. Diamkan sampai sekarang di barat kan ada yang kita masukkan Ibu, nanti berakhir itu sudah dilipat dan sudah wangi. Itu luar biasa. Betul Pak, ada Pak. Masukin, ada sabunnya, nanti keluar-keluar itu sudah dilipat saja udah.
Ya, kita kan ketinggalan Pak gitu ya. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, padahal Al-Quran yang merintahkan supaya pakaian kita ini bersih, suci, dan Allah mencintai yang indah-indah, apalagi yang wangi-wangi. Kan kalau kita membahas yang wangi itu Jumat saja ya, hari Jumat kasih minyak wangi kan gitu ya. Padahal setiap waktu sebetulnya. Kadang-kadang minyak wangi dipakai hanya keundangan. Kalau sholat pakaian apa adanya, nggak pakai minyak wangi kan gitu ya. Sehingga kita mau sujud itu nggak bisa lama-lama Pak. Kenapa? Bau. Makanya ya karpet, sejadah atau apapun bikin supaya kita bisa sujud lama, maksudnya bisa tasbih, bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya kalaupun keenakan nanti malah tidur gitu ya. Saking khusyuknya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, manusia dapat bertahan hidup selama 60 hari tanpa makan. Ya ini relatif juga ya. Akan tetapi mereka akan segera mati dalam waktu 3-10 hari tanpa minum. Juga diketahui bahwa air merupakan bahan pokok dalam pembentukan darah, cairan limpa, kencing, air mata, cairan susu, semua organ lain yang ada dalam tubuh manusia. Dari uraian di atas sangat jelas peran air bagi kehidupan. Dari mulai adanya makhluk hidup di bumi berasal dari kedalaman laut, kayak data saintis ya. Bagi kelangsungan hidupnya, air diperlukan untuk pembentukan organ dan menjalankan fungsi organ. Dan memulai kehidupan, terutama bagi kelompok hewan, air tertentu terkhusus sperma. Akan tetapi perlu diberikan catatan bahwa Al-Quran bukanlah memberikan peluang khusus untuk mendukung teori evolusi. Walaupun semua ayat di atas memberikan indikasi yang tidak meragukan bahwa Allah menciptakan semua makhluk hidup dari air gitu ya. Nah, dari keterangan ini dipahami bahwa Al-Quran benar-benar mukjizat yang besar. Kemujizatnya tidak hanya terletak pada gaya bahasa dan rangkuman yang indah, melainkan juga pada isi yang tergandung dalam ayat-ayatnya yang mengungkapkan bermacam-macam ilmu pengetahuan yang tinggi nilainya, terutama mengenai alam semesta ini dengan berbagai jenis dan sifat serta kemanfaatannya masing-masing. Apalagi jika diingat bahwa Al-Quran telah mengemukakan semuanya itu pada abad ke-6 sesudah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, di saat manusia di dunia ini masih diliputi suasana ketidaktahuan dan kesesatan, banyak hurapat dan sebagainya. Lalu dari manakah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dapat mengetahui semuanya kalau bukan dari wahyu yang diturunkan Allah kepadanya, yaitu Al-Quran. Oh, Bapak Ibu udah panjang keneh gitu ya. Nah, ini yang ayat tadi saya baca ya, Ad-Dariyat, wassamaa banainaha biaidin, kami bangun ya dengan kekuatan kami, wa inna lamusiun, dan kami benar-benar meluaskan. Ini alam semesta yang oleh sains disebutnya teori expanding and growing. Tapi ada ini Bapak Ibu, saya juga agak ini ya, agak apa namanya, kaget juga. Misalnya di mana ya? Ini nih yang terakhir ya, karena sudah mau syuruk ya. Bapak Ibu, suatu saat ketika kalau Big Bang itu kan expanding and growing, memuai, meluas, ternyata nanti itu akan menyusut lagi. Wallahu alam apa ini namanya Big Crunch ya. Apakah kemudian itu akan kembali ke semula dengan hancur ya, atau kita sebut dengan kiamat kubro itu? Wallahu alam, kan semuanya hancur. Bapak Ibu bisa temui banyak ayat, terutama di akhir-akhir di juz 30 ya. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung ya. Idza samaa'un syaqqat, idza samaa'un fatarat, apabila langit belah. Langit belah kayak gimana gitu ya. Banyaklah. Bumi sendiri apa itu, wa idzal biharu fujirat, apabila air laut itu ditumpahkan ke daratan dan dia menggolak dan sebagainya. Gunung-gunung lepas seperti kapas ya dan sebagainya. Pokoknya nggak terbayang lah, bertabrakan dan sebagainya, hancur semua ya. Kulluman alaiha fan, semuanya hancur ya. Yang namanya makhluk semuanya hancur semua, termasuk malaikat Israel sekalipun, alam semesta semuanya. Kulluman alaiha fan, ini ayat umum. Nah, kemudian di situ wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tersisa nan maha abadi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu, ketika semua sudah hancur, Allah berfirman, dan disebutkan tidak satu kali. Apa firman Allah? Limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, hari ini siapa ya, kerajaan ini milik siapa ya. Siapa yang menciptakan semuanya? Siapa yang merajai? Allah sendiri yang menjawab, lillahil wahidil
Qahhar, yang merajai Allah, tidak ada yang bisa. Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha memaksa, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan ya, karena sudah pukul 6:05. Ini Bapak, terima kasih, ini ada referensi tambahan. Yang jelas Bapak Ibu, kita ini sebagai orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila kita dibacakan atau mengetahui, mendengar akan ayat-ayat Allah, maka keimanan kita harus semakin bertambah. Tadi imam baca wa idza sa'alaka anni ibadi fa inni qarib, atau kita sering baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang-kadang ketika kita punya masalah, punya problem, kita lupa kepada Allah. Padahal kembali saja kepada Allah, curhatkan semua masalah kita kepada Allah. Hanya saja caranya seperti apa. Curhat yang paling enak waktunya itu ya dalam tahajud, dalam sujud tahajud, sehingga kita akan tenang. Kenapa? Allahus Somad, tempat bersandar kita kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ikhtiar sedang dijalankan, usaha juga iya, berdoa juga jalan. Nah, tawakal, insya Allah hatinya nggak akan resah gelisah dan sebagainya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu. Ada yang bertanya silakan. Ada, mangga. Ustaz, berapa menit lagi ke syuruknya? Masih ada waktu ya? Ya. Silakan Bu Haji. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah benar bahwa langit itu punya ada 7 lapis langit, katanya sama dengan Tolak, dengan Sa'id? Ya. Apakah itu benar? Ya. Yang keduanya, apakah ada petunjuk bahwa kedudukan surga itu di mana? Ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa baca di surah Al-Mulk ya. Ini kalau saya langsung cari ya. Sab'a samawatin, surah Al-Mulk ayat berapa? Ayat 3 ya. Nah, itu alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia Allah yang menciptakan 7 langit tibaqa. Sebenarnya tibaqa itu bertumpuk, ya berlapis. Nah, dalam hadis nanti ada penjelasan likulli sama'in babun. Setiap langit itu ada pintunya. Nah, berarti kan kalau ada pintu, seorang langit-langit itu ada dinding ya. Tapi lagi-lagi dinding yang kita pahami kan dinding begini, Pak. Ya, betul nggak? Ya, dindingnya seperti apa? Orang-orang alam barzakh itu dinding kok. Ya, alam barzakh, alam kubur itu dinding sebetulnya. Nah, tapi kan pemahaman kita dinding itu ya begini. Atau begini, Bu. Fir'aun ya. Nabi Musa ketika melintasi laut, kan fanfalaqal bahra. Oleh Allah diperintah supaya dipukulkan itu tongkat, wadrib bi'asokal bahr, kemudian terbelahlah laut. Kebayang nggak Bapak Ibu laut terbelah kayak gimana? Ya, akal kita kan. Makanya ada profesor, sebenarnya guru saya, oh itu laut terbelah itu katanya bukan terbelah begini, terus ini air, si air lautnya membeku. Tapi saya kritik juga, saya bilang nggak begitulah gitu kan. Kalau begitu membeku, ya di mana mukjizatnya? Kita meyakini air itu ada, dia membentuk, lalu lewatlah, dia bisa lewat. Dan faktanya setelah Nabi Musa dan Bani Israil itu lewat, mereka melihat secara langsung bagaimana air laut itu nyatu lagi. Artinya mereka melihat secara langsung bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, nyatu lagi. Nah itu kan ada dinding. Makanya kalau ini 7 lapis langit, lapisannya seperti apa? Yang jelas tadi ada keterangan, saya juga tidak tahu pasti Ibu. Yang jelas Ibu bisa baca di Qisatul Mi'raj ya, ada itu ya. Likulli sama'in babun, setiap langit ada pintunya, setiap pintu ada penjaganya. Apa kalau bahasa kita ayah satpamnah kira-kira gitu ya. Ayah ada malaikatnya lah, ada petugasnya. Makanya kan ketika Nabi Mi'raj itu salam dulu ya, assalamualaikum kan itu ya. Lalu dijawab waalaikumsalam ya, siapa yang bersamamu? Karena penjaga tahu dengan malaikat Jibril, tapi dengan yang dibawa nggak tahu. Ini Muhammad, oh silahkan gitu kan. Kemudian ada Nabi di situ dan seterusnya. Itu kan hadisnya sahih.
Seperti apa? Wallahu a'lam. Gitu Bu Haji ya. Mohon maaf. Baik, ada lagi Pak? Dari Bapak-bapak? Oh surga. Nah, sebenarnya pembahasan nanti ya. Jadi surganya Nabi Adam dengan surganya nanti itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena surganya Nabi Adam itu masih ada yang dilarang tadi. Tadi saya belum selesai ya. Wala takroba, nggak boleh engkau mendekati. Sementara surga yang nanti itu sudah tidak ada larangan, semuanya diperbolehkan. Sehingga para ulama mengatakan surganya Nabi Adam itu surga ibtila. Ibtila itu ujian. Nah, disitulah ada perbedaan-perbedaan. Apakah surganya ada di mana? Makanya kemarin itu kulnah bitu minha jami'an itu apa maksudnya? Ihbitu itu maksudnya turun. Hei, Adam, Hawa, Iblis, turun kamu ke bumi, kan gitu kira-kira. Di ayat yang lain itu ya ada beberapa yang bahasa ihbit itu kan nazala, turun itu dari atas ke bawah. Tapi maknanya tidak mesti setiap yang turun dari atas ke bawah. Ukuran atas ya ke bawah itu seperti apa? Apakah surganya Nabi Adam itu ada di langit? Pembahasannya insya Allah tanggal 19 nanti Bu. Sudah ada sebetulnya gitu ya. Nah, insya Allah itu Bu ya, nanti dijawabnya. Demikian. Bapak masih ada? Oke ya, kita sholat isyraq. Demikian, benar hakikatnya dari Allah, salah dari kehilapan saya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.